A. Konsep dasar. Kemampuan gerak dasar merupakan kemampuan yang bisa dilakukan guna meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan penguasaan gerak terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik. Pada masa awal dan perkembangan pola gerak dasar tersebut meliputi berjalan, berlari, dan melompat. Kemampuan gerak dasar dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kemampuan lokomotor digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Gerakan dasar lokomotor, gerakan ini dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat, contohnya memeluk, menggoyangkan pinggul dan bahu, menarik, menekuk, dan memutar. 1. Memutar badan. Gerak memutar atau memilih badan dapat dilakukan dengan memutar setengah badan. Gerakan lokomotor di mana posisi kedua kaki tetapi anggota badan mulai dari pinggang sampai kepala. Gerakan lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya diarahkan ke samping. 2. Menekuk badan. Gerak menekuk badan dapat dilakukan dengan perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Gerakan ini biasanya jongkok, menunduk, menekuk badan ke samping. 3. Memutar badan. Membuat anak merasa senang melakukannya. Gerakan lokomotor ini bisa dimodifikasi menjadi permainan anak sehingga tanpa disadari siswa sedangkan melakukan gerak lokomotor seperti berjalan, lari, dan mengguling. Tujuan dari dilakukan gerakan dasar, jalan, dan berlari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. C. Latihan gerak dan hubungannya dalam kegiatan bermain. Belajar melalui gerakan anak dapat belajar tentang dirinya dan dunianya. Latihan gerak dan lagu tubuh yang sangat berhubungan erat karena dapat mempengaruhi dan mengendalikan pusat syaraf, sehingga cara belajar yang baik bagi anak adalah melalui lagu dan gerakannya. Untuk itu, pembelajaran melalui gerak dan lagu yang dilakukan sambil bermain akan membantu anak untuk lebih mengembangkan kecerdasannya, tidak hanya pada aspek perkembangan seni, bahasa, dan fisiknya saja, tetapi juga ada perkembangan emosional dan kognitif anak. Belajar melalui bermain untuk pengembangan kreativitas anak. Bermain merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, kesenangan, maupun mengembangkan imajinasi anak. Bermain dari segi pendidikan adalah permainan yang memberi peluang kepada anak untuk bersuakarya, untuk melakukan dan menciptakan sesuatu dari permainan itu dengan tenaganya sendiri. Kegiatan bermain dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan, contohnya bermain di dalam ruangan dan di taman bermain. Keduanya mengajak anak untuk mengenal lingkungan dan sekitarnya. Dengan bermain, anak mengeksplorasi segalanya yang ada di dalam bermain, seperti sosial, emosional, mengembangkan imajinasinya, kreativitasnya, dan kognitifnya. Perkembangan motorik kasar anak usia dini merupakan aktivitas yang menggunakan otot-otot besar yang meliputi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Untuk merangsang perkembangan motorik kasar yang baik, anak usia dini perlu memberikan latihan yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Apabila perkembangan motorik kasar anak mendapat latihan yang sesuai dengan karakteristik anak, maka kecenderungan anak akan lebih mudah mengembangkan gerak motorik kasarnya. Kemampuan motorik kasar anak usia dini diawali dengan melakukan latihan gerak dasar. Gerak dasar merupakan kemampuan yang berguna dan dibutuhkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Gerak dasar sangat penting dalam upaya menanamkan dasar yang benar dalam bergerak. Salah satu fungsi penting menurut Piaget adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengasimilasikan kenyataan terhadap dirinya sendiri dan kenyataan terhadap dirinya. Sebagai implikasi dari beberapa konsep tentang pentingnya bermain terhadap pembelajaran di taman kanak-kanak adalah menciptakan lingkungan belajar yang mungkin dapat belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar secara efektif. Dengan bermain, kemampuan dan potensi pada anak dapat berkembang secara optimal. Terkait dengan hal itu, orang tua dan guru perlu menyediakan lingkungan yang benar untuk membebaskan seluruh potensi kreatifnya. Di dalam pendidikan anak usia dini,
Orang tua dan guru bukanlah pengajar, melainkan sebagai motivator, fasilitator. Orang tua dan guru diharapkan memberikan stimulus pada anak sehingga terjadi proses pembelajaran yang berpusat pada anak atau student center. Biarkan anak dengan bebas melakukan atau merangsang atau menggambar, membentuk ataupun membuat caranya sendiri dan menguraikan pengalamannya sendiri. Bebaskan daya kreatif anak dengan membiarkan anak menuangkan imajinasinya. Ketika anak mengembangkan keterampilan efektif, maka anak tersebut juga dapat menghasilkan ide-ide yang inovatif dan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah. Belajar melalui bermain untuk pengembangan kreativitas anak. Bermain merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, kesenangan maupun mengembangkan imajinasi anak. Bermain dari segi pendidikan adalah permainan yang memberi peluang kepada anak untuk bersuakarya, untuk melakukan dan menciptakan sesuatu dari permainan itu dengan tenaganya sendiri. Kegiatan bermain dapat dilakukan di dalam atau di luar ruangan. Contohnya bermain di dalam ruangan dan di taman bermain. Keduanya mengajak anak untuk mengenal lingkungan dan sekitarnya. Dengan bermain, anak mengeksplorasi segalanya yang ada di dalam bermain, seperti sosial, emosional, mengembangkan imajinasinya, kreativitasnya, dan kognitifnya.